gue kuliah tuh sampai disangka BD ganja. ML pertama pas kuliah. Itu lu keadaan sadar, mau, apalagi mabuk. Itu yang ngajakin apa dia? Gua. Hai, welcome back to Repot Rezara Podcast. Satu-satunya podcast yang pakai huruf T. Iya, itu tagline paling aneh memang ya. Oke, by the way, kali ini kita kedatangan bintang tamu sahabat gue yaitu Karin. Wey, hai Karin. Apa kabar? Tos ini dong. Wey, sehat? Sehat. Luar biasa. By the way, kita lagi syuting dari lokasi yang keren banget. Namanya Cafe Lokaria. Ya, ini daerahnya di daerah Legenda Wisata. Kalau mampir boleh ke sini. Dan nanti kalau ada suara ngeng, abaikan aja. Biasa, motor lagi lewat ya. Kita kan syutingnya lokasinya emang agak-agak pinggir jalan. Oke, kita kedatangan Karin yang hari ini kita akan ngobrol tentang masa-masa SMA dan kuliah. Karin, lu tuh SMA kuliah di mana sih? Gue SMA di Jakarta. Gue sebut nggak apa? Nggak apa-apa lah. Di PSKD 1. PSKD 1. Biasanya sih pada tahu ya. Harusnya tahu. Jakarta pasti tahu. Harusnya tahu. Kuliahnya di? Dulu gue sempat kuliah di LSPR 2 tahun. Terus? Tapi nggak lulus. Lah kenapa tuh? Gue kerja soalnya. Oh, karena kerja. Karena kerja apa karena males? Jujur aja, di podcast ini tidak ada yang tutup-tutupi. Kalau emang males, bilang males. Karena kerja. Karena udah lama kerja jadi males kuliah lagi iya. gitu maksudnya. Rata-rata orang kalau udah punya penghasilan ya, emang udah punya duit tuh. Tapi terus selain di LSPR kuliah di mana? Sempat kuliah di UKI juga. Oh, di UKI. Jurusannya sama? Sama jurusannya. Berapa tahun di sana lulusnya? Nggak lulus juga. Lu kenapa sih kuliah nggak pernah lulus? Males? Nggak, tapi waktu di LSPR kan kerja. Yeah. Waktu di UKI nggak selesainya karena? Tiba-tiba males lagi. Nggak kerja tapi? Nggak karena kerja? Nggak karena kerja. Oke. Terus apa ya? Maksud gini, lu kan kuliah 2 kali. Dua-duanya nggak lulus. Bokap nyokap nggak kenapa-napa tuh? Nggak apa-apa. Karena yang kedua kan gue bayarnya pakai duit gue sendiri. Oh, pantesan. Yang pertama duit bokap, yang kedua duit sendiri. Yang pertama mungkin agak kesel kali ya, tapi yang kedua udah biarin lah. Suka-suka lu udah gitu kali ya. Jadi bokap termasuk orang yang cuek? Awalnya sih nggak cuek. Awalnya marah pasti ya? Marah, iya. Nggak marah juga sih, kayak kenapa, pengen nanya kayak gitu. Lu punya kakak? Punya adik? Adik, gue 2 bersaudara. 2 bersaudara? Tapi adik lu pasti kuliahnya bener dong? Nggak juga. Jadi nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres? Keluarga lu gimana? Kayak salah gue sih, dia nyontoh kakaknya. Oh, adik lu cewek juga? Cowok. Punya role modelnya kayak begini. Oke lah, fine, nggak apa. Kita kan mau ngomongin masa SMA dan kuliah. Ya, kita buka-bukaan aja, kita nggak ada yang tutup-tutupin ya. Seorang Karin nih, sekarang pertanyaannya gini. Waktu SMA dan kuliah, lu sering bolos nggak? Kalau kuliah sih pasti gue yakin sering bolos deh. Karena lu nggak lulus dua-duanya. Ya, kalau usah kuliah, bakat bolos gue tuh dari SMA sebenarnya. Oh iya, bakat bolos dari SMA. Itu waktu SMA sama kuliah berarti seringan mana lu bolos? SMA lah. Lebih sering SMA? SMA kan ya tahun. SMA 3 kan setahun. Setahun. Otomatis lebih sering sering SMA. SMA ya? Tapi kok bisa lulus? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Berarti emang mungkin ini ya, apa supaya kasihan kali ya. Kasihan kali sekolahnya sama lu ya kan. Jadi lulusin aja lah gitu. Kalau dihitung-hitung sekolah setahun, bolosnya berapa bulan SMA? SMA. Bisa sampai 2-3 bulan dalam setahun total? Mungkin lebih. Luar biasa. Bakat bolosnya sudah terpupuk sejak SMA. Kalau kita bahasanya ini selama SD sampai kuliah, gue yakin SD lu lebih banyak di bolosnya nih. Kan SD 6 tahun. Tapi kan SD masih sama orang tua. Siapa yang tahu kan? Lu diantar, tapi lu cabut dari SD. Cabut juga kemana? Ngapain duit? Oh, berarti SMA lu punya duit. Ya udah ada jajan. Iya. Nah, kalau misalkan ngomongin SMA sama kuliah, sebenarnya kalau masalah pergaulan lu lebih seneng pergaulan SMA apa masa kuliah sih? Sebenarnya sih kalau SMA kan kayak lebih banyak apa ya yang kayak baru mulai misalnya bolos bareng. Pengalaman baru kali ya? Iya, pengalaman baru. Maksudnya di SMA kan. Kalau di kuliah itu kan meneruskan yang di SMA. Kalau masa pergaulannya
kalau kayak di kuliah juga gue nggak lama, dan waktu gue kuliah di kampus pertama itu gue lebih kupu-kupu sebenarnya. Oh, kuliah pulang. Tapi pulangnya nggak ke rumah kan? Waktu kuliah yang pertama itu. Nongkrong bentar terus baru pulang. Oh. Emang iya beneran? Nongkrongnya juga. Itu bukan jawaban yang biar cari aman kan? Iya, nongkrongnya juga sebenarnya sama teman-teman SMA gue malah. Oh, jadi tetap circle lu tetap circle yang waktu SMA itu? Iya. Jadi yang emang tongkrongan anak suka bolos itu ya dibawa ke masa kuliah. Tapi teman-teman lu yang lain pada lulus kuliahnya? Yang waktu gue kuliah. Ya teman SMA lu yang nongkrong bolos bareng lulus? Kebanyakan sih lulus. Banyak lulus ya? Berarti nggak terlalu berpengaruh gitu ya pergaulannya. Kayaknya emang dasar elunya sih kayaknya. Dasarnya pribadi. Yang paling buruk kayak gue deh. Jadi emang lu role model yang luar biasa ya. Nah berarti gini, masa kuliah, masa SMA suka bolos. Lu kalau bolos seringnya ngapain? Pacaran kah? Atau ya sama teman-teman cewek-cewek doang nggak atau gimana? Waktu SMA. SMA, kuliah dua-duanya deh. Yang lu sering bolos biasanya gimana? Kalau kan lebih banyak kan SMA ya, gue bolos. Itu gue sama temen-temen sih. Nggak sama pacar. Tapi lu pacaran ya waktu SMA? Pacaran. Karena gue sama pacar gue itu tongkrongannya beda. Oh, nggak satu tongkrongan. Gue kan juga nongkrong sama kebanyakan cowok-cowok, tapi beda. Karena dia kan atlet. Wih, istimewa atlet apa dia? Basket? Oh, pasti. Jadi dia sama teman-teman basketnya. Lu apa cheers enggak? Ya gue cheers. Cheers ya? Sama banget sama gue. Nggak, maksudnya gue bukan cheers. Maksudnya bukan gue cheers enggak. Maksudnya waktu gue SMA, mantan gue itu anak cheers, gue anak basket. Cowok lu dulu anak band juga enggak? Ngeband juga enggak? Gak ngeband, tapi dia bisa main musik. Oh, berarti sama banget sama gue juga. Semua aja disamain. Apa jajan lu mantan gue? Jangan lu mantan gue yang dulu ya. Nggak. Tapi gini, kalau misalkan ngomongin pacar di kuliah dan SMA, apakah pacar lu yang SMA sampai kuliah juga? Enggak. Tapi waktu gue pacaran pas kuliah, pacar gue itu masih anak SMA. Berarti lama berondong? Iya, berondong. Oh, luar biasa. Kok bisa ketemu? Dari dikenalin teman gue. Oh, tapi enakan mana? Nah, ini pertanyaannya. Enakan mana? Lu pacaran waktu SMA atau waktu kuliah? Enakan. Sama-sama enak sih. Sama-sama enak sih, iya. Tapi apa karena gue yang mikir enak, gue juga gak tahu. Mungkin pertanyaan ini lebih cocok ditanyakan pada mantan lo ya. Apakah enak waktu lo masih SMA atau waktu lo udah kuliah gitu ya? Tapi sama-sama enak ya. Maksudnya ya punya ini yang masing-masing. Iya, beda-beda. Tapi yang paling parah lo pacaran waktu SMA apa kuliah? Menurut lo? Gue di pacaran parah banget sampai ngapa-ngapain gitu. Itu di SMA apa di kuliah? Ya gue mulai ngapa-ngapain ya dari SMA. SMA apa SMP? SMA. Jangan-jangan dari SMP. SMP gue belum pacaran. Oh, belum pacaran. Iya. Dari SMA lo udah mulai ngapa-ngapain tuh. Tapi kalau misalkan sama pacar, sama temen, suka selek nggak tuh? Lu kadang, lu seringan nongkrong sama cowok lu nih, teman-teman lu di tongkrongan jadi ngambek gitu nggak? Oh enggak sih, gue kalau bisa punya pacar pasti gue bawa ke tongkrongan. Jadi kenal. Iya, pasti gue bawa ke tongkrongan, dan gue juga bukan tipe yang harus ketemu pacar mulu gitu, enggak. Santai lah ya. Apalagi waktu SMA, karena kan ngapain di luar sekolah, ketemu kan kita satu sekolah juga kan. Jadi lu punya pacar di SMA itu berapa kali pacaran? 2 kali, dua-duanya satu sekolahan? Iya, satu sekolah, satu seangkatan, yang satu lagi senior. Wih, luar biasa. Begitu lu jadi senior di kuliah, lu pacarin yang di bawah lu ya? Iya. Luar biasa sekali. Ya pengalamannya banyak. Kan gue ngajarin. Oh iya benar. Jadi kayak guru ya lo ya, jadi dosen. Tapi sekarang lu punya pacar? Kenapa? Sekarang lu punya pacar? Sayangnya sih belum. Sekarang nggak punya. Sibuk kali ya. Kita nggak bisa nyalahin. Lu terakhir apa sih kegiatan lu sekarang? Kerja atau apa? Mungkin lu pengen meneruskan kuliah lu nggak? Kalau nerusin kuliah kayaknya udah nggak lah ya. Udah nggak ada udah pikiran ya? gue itu. Udah nggak ya. Kalau kerja apa kegiatan sekarang? Belum segini-gini aja sih, belum ada kerjaan. Belum ada kerjaan tetap. Belum ada kerjaan. Apa tapi terakhir apa lu? Ngantor atau? Tapi nggak mungkin kantoran lah. Kuliah lu nggak lulus. Nggak mungkin lah kerja kantoran, kan S1 ijazahnya. Lu apa terakhir kerja di mana? Di bar. Di bar. Oh, oke, I see. Terus itu resign karena masa-masa pandemi gini, nggak ada kerjaan juga di situ kan ya. Terus sekarang nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak ngapa-ngapain. Oh, cari pacar lah. Di masa-masa begini punya pacar enak loh. Malah? Minimal kan kosan ada yang bayarin. Iya benar. Iya dong.
Tapi tongkrongan lu waktu SMA sama kuliah, lu lebih sering nongkrong di apa? Di kafe kah atau sama aja SMA kuliah? Kalau SMA paling ngopi gitu-gitu doang. Ngopi SMA. Sesuai budget. Sesuai budget. SMA. Kuliah juga bisa ngopi loh. Kalau di kuliah, gue yang lebih ngikutin ke mereka. Oh, live musik kali ya lu kalau kuliah ya? Kayak di bar gitu ya? Gue sih kalau gue, kalau sama temen kuliah, nggak kayak gitu juga. Paling ngopi juga, tapi mungkin tempatnya lebih... Oh, yang lebih mahal. Oh, dikit. Tadinya kalau SMA ngopinya yang sekap 10.000, 15 jadi 40. Ya. Ngomong-ngomong soal kopi, waduh, bridging enak banget ya. Bridging gue oke ya. Ngomong-ngomong soal kopi yang enak tuh, aduh, nggak ada yang ngalahin, men. Ada kopi yang paling enak di Cafe Lokaria, ya. Kopi, enak banget. Bridgingnya udah kayak di sinetron, kayak di ini loh, apa namanya, acara-acara TV. WD, bro. Ini namanya Bro Mike, sini bro. Wah, ini kopi paling enak. Tunggu. Kan kita orangnya 2, kok 3? Saya kan Alus nih. Oh gitu, jadi dia udah nyiapin gimmick buat dia sendiri. Oh iya, Mike lu sini aja Mike kalau gitu temenin kita biar ngobrolnya enak. Dibuka aja maskernya nggak apa-apa, kita kan udah tes rapid semua ya, udah aman ya. Kita masih ngobrol-ngobrol nih. By the way, Mike ini memang dia di sini, jadi dia adalah seorang barista. Ya, berarti temenan juga nggak? Temenan juga. Wah, berarti enak nih ngobrolnya nih. Lu sangkatan nggak sih sebenarnya berdua? Enggak ya? Sangkatan nggak sih? Kayaknya gue lebih muda. Enggak sih kayaknya. Kita lagi ngobrolin tentang masa SMA dan masa kuliahnya Karin. Nanti lu kalau mau nanya aja. Kalau lu mau ngerokok bebas boleh, silakan ya Bapak. Kalau mau ngevape nggak apa boleh ya. Nah, by the way kita mau ngomongin kehidupan SMA dan kuliah. Lu tuh tipikal cewek yang matre nggak sih? Lu pasti penasaran ya. Karin ini matre apa enggak? Matre apa enggak? Kalau SMA mungkin masih butuh kali ya kayak gitu. Masih butuh. Lu tipikal yang apa sih namanya, cabe-cabean. Iya. Lu kalau nih, lu punya pacar lu punya pacar lu harus naik mobil kah atau naik beat nggak apa-apa? Naik beat. Kalau orang bilang ora beat ora sweet katanya. Enggak ya? Nggak harus naik mobil. Enggak. Jadi naik motor nggak apa-apa. Tapi moge. Naik motor tapi yang 1000 cc. Kalau nggak ada yang bawa mobil juga. Oh iya, jadi ya di luar nggak. Kalau dijemput naik mobil. Nggak, malah gue kalau waktu SMA, malah kebanyakan gue yang lebih banyak mengeluarkan dana. Duit? Serius? Iya. Itu yang lu seumuran apa yang sama senior? Seumuran. Yang sama senior nggak? Nggak. Tapi yang seumuran ngeluarin duit. Berapa tahun pacaran? Nggak lama, cuma hitungan bulan. Oh, dana lu habis ya? Kayaknya cowoknya ninggalin. Kayaknya cowoknya gue udah merasa cukup nih sama Karin, sudah tercukupi kebutuhan gue gitu kali ya. Ada pertanyaan nggak buat Karin? Nih kira-kira. Apa ya? Kalau lu nggak tahu mau nanya apa, kita ada list pertanyaan di bawahnya. Ayo boleh. Ayo, lu nanya gue minum. Ayo, ini enak banget kopinya. Ayo. Apa ya? Ya kalau misalnya Dulu kali kopinya ya. pacaran SMA nih. Pacaran SMA. Kan kita baru-baru yang mau Nyobain. Nah, kenakalan pacaran SMA lu tuh kayak gimana sih? First kiss deh, SMA apa kuliah? SMA dong. SMA. Waktu yang sama senior apa yang masa angkatan? Yang seangkatan. Oh, itu first kiss lu di situ. Nggak nyangka gue. Tapi mantan lu itu nggak mungkin first kiss-nya dia. Lu nggak mungkin ya? Dia cerita nggak sama lu first kiss-nya dia siapa? Enggak, gue nggak butuh. Nggak mau nanya juga? Iya. Yang pasti lu pertama sama dia? Iya. Oh. Kalau yang pengen tahu mantannya dia waktu SMA, nanti kita cantumkan di Instagramnya gitu pasti. Tapi kalau kuliah, kalau SMA, first kiss di SMA. Terus selanjutnya step selanjutnya. Nah, itu di SMA apa di kuliah? Gitu pertanyaannya ini banget ya, mendalam banget ya, mantap banget ya, relate banget ya. Ini masalahnya gini, bukannya apa-apa ya, gini loh Karin. Zaman sekarang tuh kita tahu kayak kemarin kasusnya ada yang pacaran di sosmed tuh digrepe-grepe, lu tahu kan kayak gitu-gitu. Jadi udah mulai apa sih namanya, kayak udah cuek aja gitu sama pendapat orang tentang cara pacarannya gitu loh. Nah lu waktu SMA pacaran kayak gitu sampai apa ya, misalkan sampai main lah, sampai ML dan lain sebagainya, itu ngalamin juga di SMA? Gue? Iya. Kalau gue SMA? Enggak?
Belum. Cuma sampai level apa? Pegang-pegang gitu ya, Iya. raba-raba, begitu aja. Oh, berarti awal-awal kuliah. Awal-awal Iya, kuliah. kuliah. Hebat juga dia. Lu kan Buat so bisa tahan bisa gitu. tahan ya? Lu kan SMP kan lo pertama kali. Baru kali. Saya malah Lu kapan? Awal? Minggu lalu kan? Jadi mau jawab takut-takut kayak. Dia mau jawab. Lu punya cewek sekarang ya? Enggak punya cewek. udah jomblo lama. Jomblo lama. Udah enggak usah khawatir. Santai aja. Gue yang punya istri santai aja. Ini gue gak akan ngasih link video ini ke bini gue aja pokoknya gitu ya. Oke, tapi lu berarti SMA nggak sampai main gitu, ML gitu nggak sampai. Pertama kali kuliah berarti sama yang junior tapi kan. Ya, sama yang junior itu. Iya. Jadi lu ngajarin. pertama kali. Nah, berarti yang pacarnya dia itu jadi Iya. pertama kali sama dia. Iya. Oh, jadi dia tipikal lu sebagai cewek tipikal dia yang ngajarin berarti. Luar biasa. Membimbing. Membimbing. Bimbing. Sama Mike aja nih ganteng lu deh. Ya. Temen gue kan kita temenan. Wah, jangan salah, zaman sekarang tuh temen demen. Tadi kan ada clue tuh dia bilang naik motor gak apa-apa. Oke, gue naik motor. Boleh lah ya, naik motor boleh. Tapi itu dulu bos, waktu SMA bos. Sekarang dia udah Gue ada. ada. Belum DP aja. Mobil masih di showroom. Belum di DP. Belum di DP. Iya. Terus kalau waktu kuliah nih, ya waktu kuliah, lu udah nakal belum sih menurut lu? Gue tuh kuliah nakal nggak, mabok atau apa, narkoba kayak atau apa dulu pernah mungkin? Minum ya gitu. Udah lah. Minum Itu dari SMA. SMA. Mabok gitu dari SMA. Tapi narkoba nggak sempet. Iya pun nggak apa-apa loh. Tapi kan yang penting dulu. Nggak pernah. Nggak pernah. Bagus. Nggak kayak lu ya. Nah, Lu juga? Gue kuliah tuh sampai disangka BD ganja. Serius? Jadi dulu tuh gue kuliah gimbal kan. Ah. Biasa, kamu kan suka ada tes BNN dadakan Oh, tuh, ya kan? suka sidak-sidak gitu. Ah, sidak dadakan. Lu kampus di mana sih? Mercu. Oh, Mercu. Yang di mana? Mercu mana? Di sini. Ibu. Sini mana? Oh, Keranggan. Keranggan. Depan rumah gua. Lu agak sinian apa tuh di kamera lu keluar sini. Sini. Jadi lu Mercu sini Keranggan. Iya. Oke, terus ada tes dadakan. Dadakan gue emang di Mercu itu saat itu yang gimbal tuh gue doang. Dari semua fakultas tuh gue doang tuh. Udah gitu dipanggil kan suruh tes nih. Gue baru banget nyampe nih. Naik motor kan masih berantakan tuh. Gimbal Masih pula. gimbal, udah Iya. gimbal, gembel ya kan lo. Udah. Ya karena gue lagi nggak make kan. Udah pede aja gue datang kan saat sama orang mahasiswa tuh gue ditunjuk-tunjuk tuh. Pokoknya selama di lorong gue jalan ke tempat tes tuh polisi-polisi pada ngeliatin gue dari bawah sampai atas tuh. Curigain lu ya. Curigain Karena gua. tongkrongan lu emang begitu modelnya ya. Ya gitu kepala kemahasiswanya bilang, wah kamu nih yang biasa ngedar-ngedar ini. Kayak gue tantangin aja, Pak kalau misalnya saya nanti dites positif nih Bapak tangkap aja saya Pak. Ya, gue pede karena gue Karena lu nggak baru make. lagi nggak pakai. Kalau gue habis pakai waduh. Tapi emang kejadian ada lagi rame di kampus lu waktu itu? Lagi nggak ada sih. Emang nggak ada? Emang lagi nggak ada ya. Iseng aja? Iseng aja. Oh, iseng berhadiah ya. Berarti tapi lu waktu itu berarti nggak positif. Lagi sama hasilnya. positif. Bagus lah syukur ya. Tapi kalau lu mabok dari SMA. Iya. Nah, waktu kuliah kan lu bilang tuh ML pertama pas kuliah. Itu lu keadaan sadar, mau apalagi mabok. Sadar. Sadar, memang ingin, mau. Berarti nggak lagi mabok. Oh, soalnya kan sekarang tuh ada yang bilang makanya jangan suka mau diajakin mabok gitu karena iya sistem Dimabokin bungkus. dulu. Yoi. Ajakin dia gini-gini ya kan pulang mampir dulu ya kan. Apa anterin ya? Iya. Tapi nggak ke rumah. Nggak ke rumah sakit. Jongkrok. Berarti emang mau waktu itu. Beneran gak sih sama yang junior itu? Iya. Pertama kali itu? Iya. Oh, berarti junior lu jago juga ya? Canggih juga. Jago ya? Iya. Gue kalau jadi junior ya, ngajakin kakak kelas tuh segen loh. Iya. Maksudnya ya, kalau pacaran sama yang lebih tua tuh kayak... Oh, kayak aduh gimana Itu yang ngajakin apa dia? Gua. Oh iya jelas kalau gitu. Aku pasrah. Aku mau. Ayo kak. Aduh. Gak juga. Oh, iya. Pacaran. Tapi emang ini sih pengalaman pertama tuh paling enak sih ya. Tapi kalau misalkan orang bilang lu waktu SMA batu kuliah pertama kali ML berarti kan lu kehilangan keperawanan lu gitu. Gimana perasaan lu saat itu? Ya, gue gak sedih sih biasa aja. Biasa aja orang enak ya.
Enak nggak waktu itu? Enak lah ya. Ya pertanyaan gue aneh juga sih. Kalau nggak enak nggak mungkin ngajakin. Nggak mungkin. Tapi sama dia, maksudnya apa sekali terus dia nggak enak udahan apa? Lu pacaran lama sama dia? Sama yang anak di bawah lu itu? Lama. Berapa tahun waktu itu? Ingat ya? Setahunan lah, Setahun lebih. Nah ini gue mau pertanyaan juga nih. Kalau misalkan cewek itu biasanya ya, kan orang lihat lu mungkin sosoknya kayak si cewek nakal nih. Itu apakah lu baru kenal sistem bungkus tadi bisa, apa lu harus pacaran dulu? Atau gimana situasi nih? Kalau sistemnya kayak gitu gue harus lihat dulu juga. Lihat orangnya juga. Iyalah. Lu tapi takut, maksudnya enggak tipe orang yang enggak asal gitu. Enggak asal. Jadi enggak bisa yang kayak ketemu. Temen gue ada soalnya ketemu di misalkan di bar atau di mana, mabok, enggak kenal gitu, pulang udahlah gitu. Lu enggak ya? Enggak. Harus kenal dulu. Tapi pernah enggak sama yang bukan pacar? Lebih sering. Lebih sering sama yang bukan pacar. Bahaya. Ya karena itu pacaran terakhir gue. Serius? Iya, gue sampai sekarang gak ada. Lu terakhir itu pacaran yang kuliah itu? Iya. Lu tahun berapa itu? 2000. Gue tebak ya. 2000 kemungkinan 2015. Iya. 2015. Gokil kuat juga deh. Iya, 5 itu tahun gak punya pacar. Pacaran sama dia. Terakhir. Yang lain mah gak usah harus pacaran lah ya. Iya. Wah. Tapi jatah mantan ada kan? Jatah mantan ada? Jelas. Waduh. Di servis. Lu nyesel gak jadi mantannya dia? Baru punya. Oh iya, sayang banget ya. Tapi Tapi nggak tahu. berarti kalau misalnya kita bilang jadi mantan lo menang banyak, bener gak sih? Jadi mantan lo tuh menang banyak, bener gak sih? Tapi bukan berarti yang kayak sering juga gitu, enggak. Cuman kalau misalnya kebetulan lagi ketemu, Suasana mendukung. dan ketemu juga sebenarnya nggak berdua sih. Kadang Rame-rame kita nongkrong bareng. Tapi pulang berdua, Iya. mabok, pulang berdua, suasana mendukung. Iya. Ada kode-kode rahasia. Kode-kode. Lo ada Tapi kode ini rahasia udah- nggak? udah Ada kode nggak rahasia lagi. nggak? Misalkan ketemu mantan lo, kiu gitu misalkan, kiu gitu. Oh berarti kode nih, enggak? Enggak, udah pada tahu juga. Santai aja ya. Santai aja. Emang dia pergaulannya gitu. Luas banget. Luas banget ya kan. Tapi kalau Milenial. lo ngerasa kayak kangen mantan pernah nggak? Nah, Oh jelas. Hah? Sering. Kalau lo kangen biasanya ngapain? Telepon langsung ngajak jalan langsung gini. Kalau lu nelpon mantan, lu udah tahu nggak ini ujungnya pasti gue main nih sama dia nih. Enggak sih, enggak belum tentu sih kayak gitu juga. Nggak harus juga. Enggak harus juga. Paling ya ketemu terus ngobrol cerita-cerita aja, enggak harus yang Cerita-cerita kayak gitu. tentang masalah kehidupan, tiba-tiba baper, inget masa lalu, nah itu baru. Yang ya tadi kan? Kalau bapak enggak harus kayak gitu. Sampai sekarang aja masih bapak. Masih baper. Sayangnya udah married. Oh, Udah married. mantan lu udah Belum married. married. Oh, berarti lu sedihnya gara-gara itu. Tapi lu senakal-nakalnya lu paling nakal pernah apa ya? Misalkan trisam gitu atau apa? Gue belum Nggak se-ekstrim itu. nggak se-ekstrim itu gue. Kalau lu pernah ya, Mike? Nggak, nggak pernah. Sama kucing juga. Kucing lagi kawin gue gangguin nih. Kalau Mike gitu. Siram air. Iya, lu siram air sekaligus lu mainin juga. Itu. Tapi gini, lu sorry jadi, lu kan tadi bilang sempet kerja, terus lu juga, gue sempet ngobrol, lu foto model juga. Foto model yang kayak gimana waktu itu, Ben? Untuk model nude. Model nude lu batasannya apa? Sebatas apa? Apakah benar-benar Masih- polos atau masih pakai masih berbenang. berbenang? Tapi segini benang. Segini doang. Masih pakai. Oh, tapi nggak polos banget nggak? Polos banget gitu nggak? Nah itu kalau kayak gitu kan berarti orang mikirnya lu wah. Dan itu mantan lu tahu kan? Maksudnya lu berprofesi seperti itu mantan lu tahu? Kalau waktu gue masuk model itu gue udah Oh nggak punya pacar. dan yang sama mantan gue itu udah nggak berhubungan, udah nggak kontek-kontekan. Nggak kontek-kontekan. Free lah gitu ya. Udah free ya, free delivery. Waduh. Ada minimal 120.000 free delivery. Tapi gini, lu pernah ngalamin gak sih video call yang sama mantan gitu VCS? Itu kan sering ya? Lu kan sering. Iya. Ya, VCS yang video call seks gitu yang gitu-gitu pernah nggak? Kalau sama mantan nggak harus ngapain harus video. Iya sih Iya ya. sih, Kalau sama mantan mah ngapain ya? Langsung ketemu ya kan. Aku sendirian nih. Gas bro, yo langsung cabut dia. Iya baru Bener, ada ini sama. kerja. Iya bener. Lu ada pertanyaan nggak buat dia? Yang lu penasaran? Lu tahu kan dia foto nude?
Tahu. Apa pertanyaan lu buat dia? Coba. Lu sempet ini gak sih di foto nude gitu kayak dapet cibiran orang-orang ya? Oke lah, beberapa orang kan mikir kalau foto kayak gitu arts ya. Kan untuk orang-orang yang nggak menempatkan di sudut pandang arts tuh lu sering gak sih dapet cibiran? Ngapain sih foto kayak gitu? Iyalah. Oh iya, karena kan menurut dia pasti itu kan art seni, tapi menurut orang pandangannya pasti kan gila foto kayak gitu. Ya dari kayak teman-teman gue gitu juga banyak sih yang gila lu serius Rin gini-gini. Emang lu gak diapain, lu gak kayak gitu-gitu? Tapi lu diapa-apain nggak? Enggak. Serius? Enggak. Soalnya banyak yang bilang tuh kayak kalau foto nude gitu setelah foto ya udah fotografernya pasti ada next stepnya. Waduh, ada follow upnya tuh pasti. Follow up. Yoi. Kalau lu nggak? Berarti fotografernya profesional juga berarti. Antara profesional tuh goblok kali ya. Ya, dia udah si cewek udah tinggal sehelai benang doang. Mungkin dengan fokus di kamera. Iya kan. Nanti ada yang Fokusnya salah berubah gitu. ya kan. Waduh, autofocus. Mungkin setelah fotonya kali nggak gitu kan. Kenapa gua Iya, penyesalan datang belakangan. Sadar ya, bawa tersadar dia. Mungkin takut-takut ya, aduh ntar kalau gue ngajakin disangka gue gak profesional, Oh, tapi gue pengen. Iya, lu gitu kan? Wah, belum. Gue pernah, emang gue ada sih project BM gue buat portofolio ini foto-foto. Foto-foto kayak gitu. ada. Lu ajak dia aja foto. Lumayan loh. Iya. Tapi foto dia bukan buat, foto lu kan gue denger bukan buat di Indonesia ya maksudnya. Agensinya emang buat di luar. Sekarang tuh juga ada loh yang si kembar-kembar itu ya kan si kembar itu kan dia foto tuh foto video nude gitu. Lu ikut kayak agensi gitu juga nggak? Maksudnya itu kan untuk kayak OnlyFans gitu ya. Jadi orang tuh emang bener-bener yang bayar. Iya, jadi lu dapat profit gitu. Lu gitu nggak? Gue nggak nyampe kayak gitu. Kalau lu ditawarin lagi yang kayak gitu mau nggak? Sekarang? Duitnya gede loh. Boleh Dolar juga lagi. Dolar lagi. Gimana menurut lu? Kalau lagi krisis gini mungkin Boleh-boleh aja ya. Boleh lah. Toh juga lu udah pernah kan dulu kan nggak canggung gitu loh. Tapi ini menarik. Nanti gimana kalau kita bikin podcast episode selanjutnya? Boleh. Kita ngobrol sama dia tentang profesi dia yang Model foto-model itu. itu. Iya kan? Mantap nggak? Itu. Mantap. Episode selanjutnya kita akan bahas itu ya. Nah, tapi ini kita pertanyaan yang kalau kita bisa mengulang waktu. Ya seandainya lu bisa balik lagi ke masa kuliah atau masa SMA, lu mau ada yang mau lu perbaikin gak sih? Karena kan gue yakin lu kuliah 2 kali gak selesai itu pasti ada pengaruh dari masa SMA lu gitu. Ada yang mau lu perbaikin gak kira-kira? Apa ya, kalau untuk sekarang sih mungkin nyeselnya karena gue sia-sia aja gitu kan, kayak buang-buang uang gitu. Waktu kuliah itu. Sama gak enak sama nyokap bokap gitu. Cuman kalau di luar dari situ kayak ya udahlah, emang fun banget aja masa-masa kayak Gak perlu diperbaiki lah ya. Lu gak ngerasa perlu diperbaiki kalau ya. kayak bolos gitu kan kalau kata orang masa-masa SMA itu masa-masanya nakal-nakalnya kita gitu. Tapi gue SMA gak pernah bolos. Mas, Masih? Sering. Gue gak pernah bolos. Serius gue gak pernah. Gue tuh orangnya baik-baik, beneran. Serius. SMA gue tuh gak pernah bolos. IPK gue kampus negeri. Gue kan Erlangga ya di Surabaya. Sastra Inggris. IPK gue 3,2 lulus loh. Gue anak keren loh. Bangga. Kalau gue sama dia ngeliatnya malah kayak Gak mungkin ya? Iya. Orang mikirnya gitu. Mungkin dan kayak Gue tuh kadang kayak aku tuh nggak mungkin seperti itu gitu ya. Tapi serius gue nggak pernah, makanya gue nanya banget gitu kalau orang bolos tuh ngapain. Karena gue waktu SMA nggak pernah bolos, serius. kalau gue lebih seru bolos ya, karena gue waktu SMA di satu sekolah, ada gue SMP, kucing-kucingan tuh. Lu kayak yayasan gitu? Ya kayak yayasan, gue kucing-kucingan, adek gue udah balik belum ya? Oh cabut nih, atau gue cabutnya nih sebelum adek gue balik. Jadi begitu adek gue balik, laporan ke nyokap tuh, si kakak sekolah nggak sekolah, padahal mah Nah sekarang nyokap lo jadi tahu masalahnya mah. Tapi kan gue udah nggak. Oh iya, udah kelar ya. Kelar. Tapi lu kan adek lo ini nggak satu sekolah nggak sama lo? Maksudnya bedanya berapa tahun sama adek lo? Adik gue 96. Oh berarti lo lulus dia masuk gitu. Kalaupun satu yayasan sama masih aman lah ya. Kalau Dari lu SD gue udah bolos tuh. emang tampang lo emang iya sih, Mike. Gue tahu sih. Dari SD udah zaman yang nyetopin losbak, sampai diliatin adik gue. Gila. Pulang ditanya, kamu pulang naik Losbak. losbak nggak ada duit apa? Ada sih, cuman iseng-iseng aja sama temen-temen rame. Duit dapat jajan.
Tapi lu nggak se-ekstrim itu kan? Ya dia cewek nggak mungkin losbak lah. Ngeri juga. Enggak, tapi gue rekor bolos gue itu pertama kali gue kelas 1. Itu gue ngepalain satu angkatan buat bolos. Jadi kita serius? diskors. Iya. Diskors satu angkatan loh. Satu angkatan. Gara-garanya apa? Gara-gara kita bolos massal. Enggak, maksud gue ini, lu bolos kan pasti kayak nggak mungkin. Coy, seangkatan bolos nggak mungkin dong. Jadi awal tuh gue kan kita ada geng-gengan juga kan. Gengan. Gue awalnya tuh mau bolos sama geng gue doang nih sebenarnya. Udah akhirnya pada tahu kan, ini si gengnya ini. Lu berapa orang emang geng lu? Berlima. Mempengaruhi seangkatan. Angkatan lu berapa isi orang? Angkatan gue dikit. 100 nggak nyampe? Gak nyampe. Oh, pantesan. 60 aja gak nyampe. Berarti teman-temannya dia tuh kayak nyari trigger. Jadi iya benar. Cari tumbal gitu. Tumbalnya berarti lu ya? Tapi kena semua. Iya. Terus lu ajak bolos kemana tuh? Kita dulu bolos kita tuh di Taman Menteng. Oh iya. Oh, rame-rame. Makanya gampang ditemuinnya. Iyalah, tempat terbuka. Pakai Emang seragam anak gitu. saya itu emang base campnya tuh di situ. Oh, di Menteng. Tapi Di masalah Taman saya SMA Menteng. emang gitu sih ya kayaknya ya. Enaknya kayak gitu ya. Jadi pas pada datang tuh guru sama guru WP mencar semua kan. Weh, ada guru kayak gitu. Tapi tetap lu yang berlima itu yang ketahuan. Kita berlima yang maju duluan. Kok. Biarpun lu merasa bersalah. Iya. Jadi pas udah pada cabut kita berlima standby aja situ ya udah. Tapi kena semua. Kena semua. Lu agensinya jangan-jangan. Tapi ini, gue ada banyak pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita nanti bikin episode selanjutnya. Terakhir aja. Iya, padahal gue pengen masih Gak panjang. kerasa ya. Bos, bisa diperpanjang nggak nih, Bos? Kalau menurut lo, cowok terseksi di mata lo, artis deh. Siapa kalau kata lo? Jangan nyebut Reja ya. Cowok terseksi di mata lo siapa deh kira-kira? Yang lo tuh pingin banget ketemu, pasti lo ada dong. Pingin banget ketemu gitu, maksudnya pingin banget bisa ngobrol-ngobrol sama dia atau ya ngapain kayak gitu. Waktu dia manggung, gue sempat kayak nonton gitu. Siapa tuh? Reza Sumendra. Reza Sumendra. Oh iya, emang yang tongkrongannya sama anak ini milenials banget ya. Itu dari fisik aja tuh udah tipe gue Udah banget. becek lah ya lihat dia ya. Tipe gue banget. Tipe lo banget ya. Waduh. Wah, aduh sayang banget ya, kita mungkin harus perpanjang podcast ya. Podcast kita kan rata-rata 20 menit, kita pengen bikin mungkin yang sejam gitu yang ngobrolnya lebih enak. Tapi gak apa-apa, kita akan bikin episode selanjutnya yang kalau kalian memang masih bisa, nanti kita bikin bahas tentang foto model ya, yang tadi sehelai benang tadi. Oh, jadi benangnya seru tuh. Iya. Segede apa? Iya. Benangnya benang tambang. Iya, aduh yang buat narik kapal. Waduh. Ya. Ya udah kalau gitu kita tutup untuk episode kali ini ya. Karin, lu punya pesan nggak buat teman-teman SMA? Apakah lu mau ngajakin mereka buat jadi anak baik atau apa, kayak terserah lu deh, silakan. Buat anak-anak SMA sekarang nih. Ya lo jalanin aja dengan masa-masa SMA lo sekarang, karena itu kan nggak akan terulang lagi. Jadi lo jangan, maksudnya kalau misalnya lo mau melakukan apa yang lo mau, ya udah silakan lakukan. Cuman kalau bisa positifnya masih dalam wajarnya aja. Yang pasti semua yang lo lakuin itu ada konsekuensinya, dan lo harus berani nanggung itu ya. Oke lah kalau gitu, tepuk tangan lo buat Karin, luar biasa sekali. Oke kalau gitu, semuanya thank you udah nonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Repot Rezara Podcast. Jangan lupa untuk subscribe. Apa coba kalimatnya kalau gitu? Subscribe, like, dan komen. Oke, mantap sekali. Share juga ya ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa datang ke Cafe Lokaria di Legenda Wisata. Itu pinggir jalan sebelah kanan, kelihatan banget kok ya. Oke, kita tutup podcast kali ini. Semoga ada manfaatnya, walaupun kayaknya enggak ya. Baiklah, thank you. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Ya minum lah, Lokaria.